Perkenalkan, nama saya Roberto Pernhas, saya dari Manajemen A1 Pagi, NIM 1910410860. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS, yaitu makul ARB. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Di sini lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu internal business environment dan external business environment. Internal business environment adalah jenis lingkungan bisnis yang terjadi di dalam tubuh perusahaan itu sendiri dan juga pengaruh tinggi terhadap aktivitas bisnis. External business environment. Kebalikan dengan internal business environment, external business environment merupakan faktor yang terjadi di luar perusahaan. Perusahaan tak bisa mengontrol hal tersebut kecuali beradaptasi dan terus menyesuaikan. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Agar pembuatan strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sendiri mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL, yaitu metode manajemen yang risikonya yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Yaitu perusahaan dan firma dalam bisnis bekerja keras untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka. Tujuan utama sebagian besar organisasi bisnis adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan agar organisasi dapat mewujudkan tujuan mereka. Menggunakan berbagai strategi pasar. Strategi pasar yang digunakan berorientasi pasar atau tidak berorientasi pasar. Strategi pasar yang digunakan perusahaan biasanya bersifat kompetitif. Strategi non-pasar yang digunakan oleh perusahaan meliputi penggunaan lobi politik dan penggunaan media massa. Makalah ini menganalisis penggunaan strategi non-pasar oleh organisasi bisnis dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pertanyaan kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan eksternal atau eksternal? Jelaskan alasannya dan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Di sini ada aturannya minimal 300 kata dalam menjawab. Jawabannya, menurut saya COVID-19 itu termasuk ke dalam lingkungan eksternal karena COVID-19 ini sifatnya menyeluruh sehingga hampir di seluruh dunia terkena dampaknya, bukan hanya di Indonesia. Dan selama masa pandemik ini kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas. Banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian. Omset penjualan yang jauh menurun, sehingga ada yang cara penjualannya juga berubah menjadi online. Misalnya semua berjualan donat di pinggir jalan sekarang karena tidak boleh berjualan. Jadi dia memilih menjual donatnya lewat online saja. Selama pandemi ini juga membuka peluang pekerjaan baru, yaitu menjadi penjual masker dan pembuat masker. Ada warga awalnya tukang jahit khusus permak baju mengalami sepi permintaan pernak. Padahal biasanya sebelum pandemik pesanan untuk permak jahitan tidak pernah putus, bahkan harus antri. Menurutnya, di awal pandemik orang menjadi takut keluar rumah jika tidak terlalu penting. Akibatnya, permintaan pernak jahitan juga turun 80%. Parahnya lagi, jahitan yang sudah selesai di pernak tidak pernah diambil konsumennya selama pandemik.
Akhirnya untuk mengatasi sepinya permintaan pernak jahitan, akhirnya dia banting setir menjadi penjahit masker, namun hanya berdasarkan pesanan. Menurutnya, walau hasilnya tidak seberapa, pernak jahitan namun masih bisa menambah pendapatan keluarga, apalagi suaminya tidak bekerja. Di masa pandemi ini, akhirnya suaminya mau turut membantu menjual hasil kebun, walaupun tidak banyak. Harus diakui, di daerah Pontianak semenjak pandemi Covid diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan terjadi pembatasan sosial serta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu. Maka dampaknya juga berpengaruh terhadap konsumen yang melakukan transaksi. Ada omset penjualannya turun sampai 50%. Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah konsumen. Mereka melakukan berbagai strategi agar penjualannya bertahan. Hal ini diperparah lagi dengan kenaikan harga bahan baku seperti sawi dan beras. Namun sebisa mungkin responden ini tetap menyisihkan uang hasil pendapatannya untuk ditabung walau hanya 5.000 sampai 10.000 per hari. Di mana tabungan itu merupakan hasil tabungan dari pendapatan istri dan responden. Tabungan yang ada diperuntukkan untuk mempersiapkan masa depan seperti sekolah anak, berjaga-jaga ataupun hal-hal lainnya. Selain menyisihkan uangnya, responden ternyata sudah berjaga-jaga atau memiliki tabungan di mana tabungan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan yang penting seperti membiayai kuliah anak yang berada di luar pulau, untuk berjaga-jaga ketika sakit dan tidak digunakan untuk usaha. Tabungan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual gorengan, dampak yang dirasakan terhadap pendapatannya adalah berkurangnya daya beli masyarakat. Sebelum pandemi COVID-19, responden ini bisa memperoleh penghasilan bersih dari penjualan gorengan sebesar 30.000 sampai 400 per hari. Selama pandemi COVID-19 ini adalah pengurangan bahan baku yang digunakan. Dari yang sebelumnya menggoreng sebanyak 3-4 kg, kentang, ubi, dan bengkuang sudah sangat sulit untuk terpenuhi sehingga sekarang hanya menjadi 1-1,5 kg. Sebelumnya menggunakan karyawan sebanyak 11 orang, sekarang hanya tinggal 4 orang. Dan menggunakan keluarga. Untuk sementara, responden ini belum bisa menabung di masa pandemi karena pendapatan hasil jualan hanya disisihkan untuk digunakan sebagai modal lagi untuk berjualan keesokan harinya. Prinsipnya jangan sampai kegiatan penjualan berhenti. Tidak hanya pedagang kecil, usaha catering juga terdampak pandemik ini. Seorang responden pemilik usaha catering mengatakan usahanya berhenti total selama masa pandemik berlangsung karena seluruh kegiatan seperti arisan, begitu juga acara pernikahan batal. Konsumen yang sudah membayar uang muka minta dikembalikan, dan ini sangat membahayakan karena sudah terlanjur. Dan pertanyaan yang keenam, coba buka YouTube dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Jadi di sini saya sudah membuka dua video YouTube, yaitu yang pertama judulnya analisis lingkungan bisnis. Dan hasil rangkuman saya dari analisis lingkungan bisnis yaitu lingkungan bisnis dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Lingkungan atau dalam kurung eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis yaitu penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Dan
review video kedua itu yang judulnya analisis lingkungan pastel. Analisis lingkungan pastel itu pastel analisis adalah pengembangan dari PES analisis. Salah satu faktor pembeda antara analisis PES dan pastel adalah faktor hukum dan faktor lingkungan bisnis. Lingkungan ketika menjalankan bisnis. Tentunya ini disesuaikan dengan ruang lingkup lingkungan bisnis, jenis produk yang dipasarkan, dan siapa yang menjadi target pasarmu. Pengembangan baru dari analisis ini adalah pastel, yakni dengan menambahkan external faktor atau faktor etika yang sebagai salah satu komponennya. Faktor etika ini mencakup prinsip-prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam bisnis. Ini mempertimbangkan hal seperti perdagangan yang adil, tindakan perbudakan, dan pekerja anak atau serta SCR. Soal nomor 7 yaitu silahkan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis. Ringkasan saya dari bab 1 yaitu analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub lingkungan utama, seperti yang diilustrasikan gambar: ekonomi, politik, dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tentang dan peluang ini untuk bisnis. Pemilik dan manajemen bisnis memiliki banyak kendali atas lingkungan internal bisnis yang mencakup keputusan sehari-hari. Mereka memilih presiden yang mereka beli, karyawan mereka, pekerjaan, produk yang mereka jual, dan di mana mereka menjual produk tersebut. Mereka menggunakan keterampilan dan sumber daya mereka untuk menciptakan barang dan jasa yang akan memuaskan pelanggan yang ada dan calon pelanggan. Namun kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis umumnya berada di luar kendali manajemen dan terus berubah. Dan rangkuman untuk bab 2 itu analisis lingkungan pastel, lingkungan pasar, dan bungkang pasar. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Google, McDonald, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka, dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Perusahaan-perusahaan lain telah sukses besar di pasar mereka tetapi gagal mendapat pengakuan dari masyarakat mereka sendiri dan pemerintah juga. Kalau berbicara Nike identik dengan sepatu atletik, tapi tentang kondisi kerja yang kurang baik di pabrik pemasoknya, dan kondisi kerja yang kurang baik ini dapat merusak citra dan memengaruhi kinerja pasar Nike. Walmart, si perusahaan terbesar di dunia, juga menjadi sasaran para aktivis, serikat pekerja, dan politisi untuk praktik kerjanya. Walmart selalu menekan upah di pasar tenaga kerja, mengusir pedagang kecil keluar dari bisnis, dan melemahkan budaya kota-kota kecil. Perilaku pasar Microsoft memperoleh perusahaan anti-monopoli di Amerika Serikat dan di Uni Eropa. Microsoft dikenai denda $1,7 miliar karena telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan praktik anti-monopoli dan lalai untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. BP telah mendapatkan reputasi yang baik untuk program lingkungannya, tetapi kemudian mengalami kasus yaitu meledakkan kilang minyak yang telah menewaskan 15 orang pekerja dan mengakibatkan denda karena dianggap telah melakukan tindakan kriminal.
dan menumpahkan minyak Prudhoe Bay, Alaska, dan tundra. BP juga mengaku bersalah atas penetapan harga dan membayar denda $303 juta. Sebuah ledakan pada tahun 2010 di kilang minyak Deepwater Horizon telah menewaskan 11 pekerja dan mengakibatkan tumpahan minyak besar-besaran di Teluk Meksiko. Citigroup diterpa dengan serangkaian skandal yang menghabiskan banyak biaya sebagai hasil akuisisi, yaitu sebesar $31 miliar, dari memberi kredit subprima atau surat utang peringkat B, Associated Risk Capital. Citigroup menghadapi tuntutan hukum dari pihak swasta atas praktik-praktik pelecehan undang-undang negara bagian yang membatasi pinjaman subprima dan denda $285 juta yang dikenakan oleh Federal Reserve dan Komisi Perdagangan Federal. Citigroup juga membayar $2,8 miliar untuk menyelesaikan tuntutan hukum atas perannya dalam menyusun instrumen keuangan untuk Enron dan WorldCom dan telah mengeluarkan uang sebesar $735 juta untuk riset sekuritas yang biasa. Jadi itu keseruan dari jawaban UTS saya. Saya ucapkan terima kasih.